kita lanjut part 2 ya. Part 2 kita lanjut. Kita telah menyelesaikan part 1 kemarin. Ya, maka hari ini kita bahas tentang part 2. Nah, setelah artikelnya diterima akan masuk ke dalam OJS atau jurnal kami ya. Nah, ini tanda pada tanggal 21 Januari ya, dengan kode jurnal itu atau ID jurnal itu 2862. Nah, dengan judul atau latihannya ya, latihan 1 yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita buka. Nah, di sini beberapa summary tentang author ya, tentang titel, judulnya seperti apa, dan original filenya. Ya, pastikan ini berformat DOCX ya, atau DOC, seperti yang telah menjadi prasyarat dari jurnal itu sendiri. Nah, di sini tinggal editor membuat penugasan ya terhadap editor, dan juga setelah itu, setelah di cross check dan ternyata datanya sudah benar, ya maka si editor in chief akan memberikan keputusan apakah artikel ini di reject atau tidak ya. Nah, kalau diteruskan ya, maka editor itu akan melakukan pemilihan ya reviewer ya. Setelah reviewer dipilih dan ditugaskan di tanggal tertentu ya, maka tulisan tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh reviewer dan dimasukkan kembali ya. Nah, mungkin itu dari sisi reviewer itu sendiri ya, atau dari sisi editor in chief atau editor ya. Ini dalam jurnalnya kita skip, kita fokus ke artikel atau user yang telah submit ke jurnal kita ya. Setelah kita pilih ya, maka akan muncul ke reviewer dan akan mendapat informasi tentang revisi-revisi apa atau revisi seperti apa yang akan dilakukan oleh penulis tadi. Nah, sebelumnya penulis, untuk user penulis sudah kita buat ya. Nah, di sini user penulis sudah menunggu atau awaiting assignment, menunggu penugasan reviewer. Yang mungkin perlu kami jelaskan pada hari ini, yakni setelah reviewer melakukan revisi terhadap artikelnya, ya maka muncul di sini file revisi yang telah diupload oleh reviewer. Nah, file revisi itu kita ubah ya, kita sesuaikan dengan kemauan reviewer dan revisi-revisi dari reviewer. Setelah itu kita masukkan revisi kita ke sini ya, upload auto revision. Nah, ini paling sering ditanyai oleh penulis dan kebingungan apakah melakukan submit lagi dari awal seperti video yang pertama atau langsung ke sini ya. Jadi ini pertanyaan juga sedikit-sedikit kurang bagus ya, karena harusnya secara umum ya, penulis itu langsung memasukkan ke dalam editor decision ya, dengan mengupload pada author versionnya ya. Ini tinggal diupload file revisinya, kemudian di-upload, dan itu akan menjadi revisi dari penulis. Apabila masih ada revisi lagi ya, maka akan muncul di revisi version yang telah disediakan editor dan direvisi kembali ke file ini. Jadi file ini atau halaman ini bisa ditimpa terus ya selama revisi itu berlangsung ya. Nah, setelah itu setelah diperiksa dan dinyatakan lolos, maka akan muncul di email dan juga di OJS dari si penulis ya, akan muncul di OJS si penulis.
Nah, penulis di halaman ini, di menu editing ini, mengecek tentang review metadatanya, ya, metadata yang telah dibuat sebelumnya, apakah perlu ditambah penulis, apa perlu diganti judulnya atau seperti apa, atau judulnya mengalami perubahan dari editor jurnal. Nah, maka itu bisa di cross check di sini, bisa di cross check dan bisa di save juga oleh penulis, sehingga apabila ada yang keliru soal nama, email dan sebagainya itu harusnya diedit, diupdate melalui review metadata itu sendiri. Nah, si editor juga akan mengirim beberapa file copy edit, ya, untuk memastikan apakah file tersebut atau jurnal tersebut atau artikel tersebut sudah layak untuk dipublish, sehingga tidak ada istilahnya mengulang kembali atau merevisi kembali setelah artikel itu diterbitkan. Nah, ini sangat penting ya. Yang terjadi di jurnal saya beberapa kasus itu meminta revisi kembali. Ya, padahal telah kami instruksikan di menu editing ini bahwa ini the last correction ya bagi si penulis, apakah tulisannya atau artikelnya sudah benar atau tidak, ya. Dan setelah itu maka akan muncul di archive kalau sudah selesai semuanya, edisi terbaru, dan dia bisa lihat tulisannya di situ. Ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada part kedua ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.